Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-fatih lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan dan juga kesehatan bisa menghadiri ini majelis yang mana di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di situ kita mendapatkan daripada keuntungan yang mana bukan keuntungan yang sedikit. Kalau kita ini mencari daripada fadilah yang ada dalam Ratibul Hajat, niscaya akan muncul berjuta-juta fadilah, berjuta-juta faedah. Mulai dari kita membaca Fatihah, Bismillah. Awal dari Fatihah itu ada Bismillah, yang mana dikatakan ketika turun ayat Al-Fatihah, turun ayat Bismillah, di situ setan ini dilempari dari langit. Kemudian Allah mengatakan, kalau ada orang yang mana dibacakan dengan namaku, orang tersebut sakit, maka akan sembuh. Kalau ada sesuatu yang dibacakan oleh namaku, yaitu dengan lafaz Bismillah, maka hal tersebut menjadi barokah. Ini mulai Bismillah. Sekarang kita hitung Bismillah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Berapa keuntungan yang kita dapatkan dan kita tidak merasakan bahwasanya itu sesuatu yang besar. Kita tidak merasakan itu sesuatu yang sangat agung, yang mana kita tidak merasa. Nanti kalau di akhirat baru kita mengetahui bahwa itu semuanya ada sesuatu yang sangat agung. Ya. Alhamdulillah kita hadirkan tanpa berat hati, hadir di ini majelis tanpa berat hati, kita mengucapkan satu persatu kalimat thayyibah yang sudah dirangkum oleh Al-Imam Haddad. Oke, terima kasih Al-Imam Haddad. Kalau kita nyari sendiri di kitab ini, wirid-wirid tersebut, maka kesulitan. Saking banyaknya daripada wirid, saking banyaknya daripada fadilah. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah di sini turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terpenting daripada orang hidup itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan yang paling besar, yang paling agung, haruslah orang tersebut minta ditetapkan iman dan Islam. Maka Imam Haddad pernah mengatakan pernah menceritakan di dalam satu kitabnya Nasihut Diniyah, bahwasanya ada seorang sebagian salaf itu dia ditanyai oleh ungkapan, wahai Syekh, bagaimana engkau ketika memilih mati di kamar dalam keadaan Islam atau keluar pintu rumah tapi dalam keadaan syahid? Tentunya kalau kita bayangkan syahid sama Islam, tinggian syahid daripada mati Islam mulia, tapi ada yang lebih mulia, yaitu mati dalam keadaan syahid. Tapi apa jawabnya sebagian ba'du salaf? Saya memilih mati di kamar. Itu hatinya sebagian ba'du salaf, sebagian ulama-ulama salaf seperti itu. Kenapa
Kenapa ditanyai? Karena saya tidak tahu. Saya ketika menginjakkan, melangkahkan kaki keluar, di hati saya terbesit daripada keinginan duniawi. Di hati saya terbesit keinginan daripada jabatan. Saya tidak tahu di situ ketika saya jalan, oh saya merasa bahwasanya saya ini mau jihad. Saya ini mau mati dalam keadaan syahid. Sehingga itu yang nanti-nantikan oleh setan. Setan terus, kapan manusia ini bisa ujub? Kapan manusia ini bisa membanggakan daripada dirinya? Sehingga kalau sudah membanggakan daripada amalnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang terpenting kita minta sama Allah yang pertama yaitu ditetapkan iman dan Islam. Karena ketika kita tetap daripada iman dan Islam sampai akhir hayat kita, disitulah kita mendapatkan daripada kabar baik yang mana sampai seterusnya kita akan bahagia. Tapi kalau akhir hayat kita tersebut dalam keadaan hati kita ini ingat dunia, hati kita ini munafik, hati kita ini tidak iman sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita dalam keadaan condong, melenceng, keluar daripada agama Allah. Waliyadzubillah. Maka nantinya awal daripada kita menuju daripada kesengsaraan, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman penting. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, iman itu tidak berpakaian. Maka sesuatu yang tidak berpakaian itu hina. Orang ngomong saya iman sama Allah, ya, tapi harus ada bentuknya, harus ada wujudnya. Dan apa bentuknya? Pakaiannya itu takwa. Iman itu tidak berpakaian, maka harus dipakai dengan takwa. Takwa itu kita menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, menjauhi larangannya Allah dengan didasari rendah diri. Kebanyakan orang itu dia melakukan takwa sama Allah, tapi dirinya didasari dengan kebanggaan diri. Lupa bahwasanya dirinya harus juga merendah. Dia meninggikan Allah, tapi harus merendahkan dirinya. Bukan meninggikan Allah, tapi dirinya juga tinggi. Waliyadzubillah. Maka itu bukan disebut takwa yang sebenar-benarnya. Maka iman itu tidak berpakaian, harus dipakai dengan takwa. Harus dipakai takwa. Kalau orang ngomong, oh saya iman sama Allah, tapi tidak takwa sama Allah, buktinya apa? Tidak sholat, alhamdulillah, tidak puasa, benci sama ulama, benci sama orang Islam, berarti dia bukan dikatakan iman, karena takwanya tidak sempurna. Maka sudah berpakaian maka harus dihiasi dengan apa? Dengan rasa malu. Dan rasa malu yang terbesar yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang paling tinggi harus kita wujudkan di hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz, kalau kamu di depan orang malu, apalagi di depan Allah harus lebih malu. Kenapa? Karena Allah selalu mantau. Karena Allah selalu mantau setiap detiknya, Allah selalu monitor kita. Setiap detiknya hati kita dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa maksud kita. Makanya setiap amal itu orang itu harus berpikir, setiap melangkahkan kakinya harus dipikir, apakah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Apakah saya ini ibadah menurut daripada keinginannya Allah apa enggak? Atau jangan-jangan saya ibadah ini menurut keinginan saya sendiri? Waliyadzubillah. Maka harus dasarnya dengan rasa malu kepada Allah dan juga malu terhadap hamba-hambanya Allah. Maka buahnya iman yaitu dengan ilmu. Tanpa ilmu iman tidak akan naik. Makanya bisa dikatakan orang tersebut dapat diketahui mana dia punya iman, mana dia tambah tinggi, apakah dari ilmunya. Kalau ilmunya tambah tinggi, dan tentunya dengan bil amal, ya. Tanpa amal, ilmu itu tidak ada apa-apanya. Tanpa ilmu, amal juga tidak ada apa-apanya. Maka itu buah daripada iman. Maka baru sempurna orang tersebut. Ya, makanya terus kita orang ini nyari ilmu. Di setiap detik-detik kita ini ada ilmu kita petik. Jangan ngelihat siapa itu yang mengucap. Bahkan kalau kita ngelihat satu kucing yang di situ dia bisa mengajarkan kehidupan kepada kita, mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita petik di situ pelajaran. Ya.
anak kecil yang dia ngomong benar, maka harus kita petik. Itulah wujud daripada orang yang beriman. Dia selalu mengambil ilmu di mana tempatnya kepada siapapun, dia selalu mengambil ilmu. Maka apa sih nilainya orang ini tanpa ilmu? Tidak ada. Apa nilainya orang tanpa ilmu? Apa nilainya orang tanpa amal? Apa nilainya orang tanpa takwa? Tidak ada apa-apanya. Maka semuanya ini harus kita jalani dengan baik, dengan mengikuti daripada peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam hal mencari ilmu. Tanpa ilmu orang bakal tambah sulit. Kalau kita nyari ilmu, tambah naik. Kenapa? Karena ilmu itu bukan sesuatu yang sedikit. Ilmu itu seperti lautan. Kita mencari sekuat tenaga, kita kuras tenaga kita, ilmu cuma memberi sedikit sebangi. Apalagi kalau orang itu dia enggak mencari sekuat tenaga, dia enggak berusaha, dia enggak mencari ilmu. Waliyahulillah, apa yang dia dapat? Ya, orang yang selalu penting butuh sama ilmu. Makanya lihat para sahabat yang dikatakan Ibn Abbas itu mulai dari keluar daripada masjid ketika terbitnya matahari, di situ sudah ditunggu sama orang. Orang masuk segerombol orang ngaji tafsir, keluar, datang lagi orang ngaji fikih, keluar, datang lagi orang ngaji ilmu peperangan, keluar, sampai tiba waktu zuhur, waktu sholat zuhur. Apa kalau kita tidak mengatakan begitu pentingnya ilmu menurut pandangan para sahabat, begitu pentingnya ilmu menurut pandangan para salaf, saking pentingnya mereka semua sampai buat kitab, sehingga apa? Mempermudah daripada kita. Diperbanyak itu kitab. Bukan tambahnya banyaknya kitab itu buat perdebatan, buat perbandingan, bukan. Melainkan agar tambah daripada ilmu, melainkan agar tambah daripada wawasan orang yang membacanya. Nanti orang ini akhir zaman pasti akan bodoh sama ilmu. Kenapa? Kalau akhir zaman ini seorang tidak seberapa untuk sama ilmu, tidak seberapa greget sama ilmu. Terus kita akui saja. Banyak orang itu meremehkan ilmu. Mana ada orang yang hatinya itu, oh ini ada orang ahli ilmu, oh ini ada ilmu, kita petik, kita pelajari. Enggak. Mereka semuanya itu cuma buat apa, gaya-gaya tuh. Lihat orang ahli waliman, apa yang dia cari? Berkat makanan. Ya. Ya, ada enggak orang ahli waliman, oh saya pengen mendengarkan ulama fulan ceramah, saya pengen metik ilmunya ulama fulan. Jarang orang seperti itu. Satu daripada 1000 mungkin. Ya, makanya alhamdulillah kita ini tergolong seperti orang tersebut. Kalau memang betul kita seperti orang tersebut yang selalu kita ini mencari ilmu. Kita berjalan di muka bumi ini melalui hari-hari kita dengan takwa, dengan keimanan, dengan amal-amal soleh, dengan rasa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita mencari ilmu. Selalu kita mencari ilmu. Maka mudah-mudahan hidup kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini terhindar daripada penyakit hati, terhindar daripada sifat-sifat yang buruk. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang beriman, hamba yang taat, hamba yang selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi buah daripada kita nantinya di akhirat, masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tauba tafsir li kulli hawba waskur lana al-awrati wa aminir rawati aghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw subba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina tabi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi ala takasisum bi walhamdulillahi fil bati wa tana'i
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق منك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق منك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق منك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وربنا لنا في ديننا ما ليضيع سعوتنا رب وفقنا وفقهم لما نرتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلات يا علما نطع بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرمنا بالرضا من العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسلا الموت واغفر واسترت اكرم ستار وصلاه الله تسع المصطفى ملك الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه لا الشفاء وعلى ال الكرام الشرفاء واسم وصابر نورا اللهم اهدنا لهدى واجعلنا ممن يشهد في الهدى ولا تولي علينا سواك